Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Wajo, Goa, Takalar, Bulukumba, Kota Makassar, dan Jeneponto atau yang mewakili, yang kami hormati tim dari Pupuk Indonesia dan anak perusahaan dalam hal ini PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim. Yang kami hormati pula tim dari Bank BNI. Kebetulan saya dapat informasi hari ini yang hadir dari BNI wilayah Makassar dengan cabang BNI cabang. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Riana Septiani. Mungkin Bapak Ibu di provinsi atau di dinas sudah beberapa kali ketemu saya, mungkin kembali lagi hari ini ketemu saya lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak bosan. Kebetulan saya mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk sebagai penanggung jawab wilayah di Kabupaten Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kali ini. Artinya Bapak Ibu nanti sampai untuk waktu ke depan, saya akan coba melihat evaluasi dan progres dari masing-masing kabupaten yang ada di sini terkait seperti apa progres kartu tani, distribusi maupun mesin edisi maupun pelaksanaannya. Sampai dengan seluruh wilayah kabupaten kota adalah menggunakan implementasi kartu tani secara keseluruhan. Izin saya menyampaikan sedikit materi. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan kembali, ini tidak pernah kami bosan berulang-ulang kami sampaikan di semua forum Bapak Ibu di provinsi, di kabupaten terkait seperti apa arah kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2020 dan ke depan akan seperti apa. Nah, kami harapkan Bapak Ibu di musim seperti ini kami tidak bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi sedikit pun apa nanti yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Jadi kami sampaikan kembali untuk tahun 2020 ini kebijakan pemerintah dalam pengelolaan belanja subsidi adalah kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Kondisi yang sekarang ini Bapak Ibu yang masih banyak disoroti oleh berbagai pihak, kondisi yang ada terkait dengan pengelolaan belanja subsidi yang pertama adalah penerima subsidi belum terdata dengan baik. Maksudnya apa? Hal ini masih banyak adanya duplikasi data petani di RDKK Bapak Ibu. Ini banyak terjadi sebelum kami menerapkan sistem RDKK. Jadi masih ada data petani yang terdaftar bisa ada di 2 kelompok tani atau lebih. Misalkan satu nama saya terdaftar di satu kecamatan, bisa lagi terdaftar di kecamatan lain, di kios lain. Selain itu, masih ada juga data petani yang meninggal, tapi masih terdata di RDKK. Kemudian kondisi yang kedua adalah verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi masih dilakukan secara manual, jadi masih ada tim Verval kecamatan yang harus mengecek Bapak Ibu seperti apa penyaluran di masing-masing wilayahnya, siapa yang membeli, jumlahnya berapa, itu masih harus dilakukan secara manual. Jadi dari kondisi-kondisi ini, beberapa akibat yang terjadi adalah yang pertama adanya kurang tepat sasaran. Jadi petani yang membeli atau pihak yang membeli pupuk bersubsidi ini dianggap tidak tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah pembayaran subsidi lambat karena harus melakukan verifikasi secara manual. Nah, dari akibat yang ada, solusi yang harus dilakukan, ini dilakukan tidak hanya dari sisi Kementerian Bapak Ibu, karena untuk kebijakan pupuk bersubsidi adalah kebijakan yang agak unik, jadi semua harus melakukan action, diantaranya adalah pendataan dengan aplikasi berbasis NIK. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali terkait dengan ERDKK yang sudah kami sampaikan dari mungkin 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, kami sempat roadshow di satu Sulsel, kami cek lagi 2019 seperti apa progres ERDKK yang Bapak Ibu input. Jadi ini adalah salah satu concern kami dengan adanya penyediaan sistem untuk bisa mendata petani berbasis NIK.
Kemudian yang kedua adalah solusinya tidak hanya selesai Bapak Ibu di RDKK, Bapak Ibu sudah input, sudah, tidak hanya itu Bapak Ibu, itu hanya baru awal. Ketika semua sudah by system, sayang sekali kalau RDKK masih Bapak Ibu harus cetak kembali, kasih lagi ke kios, harus fotokopi banyak lagi, sayang sekali karena data sudah by system. Selanjutnya adalah kita harapkan sekali dan sekarang sedang kita dorong adalah penebusan dengan edisi dan kartu tani. Jadi kami harapkan semua adalah tersistem Bapak Ibu. Digital, karena memang tuntutan untuk sekarang seperti disampaikan oleh Ibu Kasubdit bahwa semua memang sekarang harus digital, semua harus serba cepat, jadi mau tidak mau semua kegiatan di pemerintah pun harus mengadopsi dan harus mengikuti zaman. Jadi semua harus digitalisasi. Nah, dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, di sini kami state bahwa tahun 2020 bahwa usulan ADKK semua provinsi sudah menggunakan sistem ERDKK. Jadi Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan di tahun 2019, ayo tolong diisi, tolong diisi. Ini bukan omong kosong belaka Bapak Ibu. Jadi 2020 kami sudah tetapkan semua data penerima pupuk bersubsidi adalah berdasarkan sistem ERDKK. Ketika ada petani yang masih membeli pupuk tapi dia tidak terdaftar di sistem ERDKK, itu bisa dianggap sebagai penyaluran ilegal. Artinya nanti ketika ada pemeriksa itu akan menjadi temuan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, kebijakan ini adalah sudah diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan untuk baik pemeriksa terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi. Artinya ketika nanti pun ke lapangan, semua pihak sudah akan tahu bahwa RDKK itu ya betul yang tercetak berdasarkan sistem RDKK. Jadi ketika masih ada data RDKK manual, mungkin yang masih ada dari tahun-tahun lalu, mohon Bapak Ibu dapat dicek kembali. Dicek kembali, karena walaupun petani itu berhak tapi belum masuk sistem, itu dianggap sebagai penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi solusi kedua yang harus kita lakukan setelah kita mengisi data RDKK, apa sih? Yang kedua, kita sampaikan terkait target percepatan implementasi kartu tani berbasis RDKK yang sudah kami singgung tadi di awal. Jadi Bapak Ibu, untuk implementasi RDKK ini, yang pertama, berdasarkan hasil RDP DPR RI tanggal 27 Januari terkait wilayah uji coba implementasi kartu tani. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi bahwa implementasi kartu ini bukan hanya menjadi sorotan BPK, KPK, mungkin BPKP, tapi Bapak Ibu sudah sampai ke ranah DPR. Jadi yang akan melihat kita seperti apa progresnya itu sudah banyak sekali Bapak Ibu, bukan hanya BPK, KPK. DPR pun sekarang sudah mulai. Kami sempat mengadakan rapat dengar pendapat tanggal 27 Januari, di situ ada Kementerian Pertanian, ada Himbara, ada BNI, BRI Mandiri, kemudian ada Pupuk Indonesia dan anak perusahaan. Jadi semua tahu, semua stakeholder yang terkait implementasi kartu tani ini semua ada. Bahwa hasil RDP adalah poin 4 ini kami sampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar wilayah Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumba Barat sebagai pilot project program kartu tani sebelum pemberlakuan secara nasional. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir di sini belum ada Sulsel. Iya, tapi Bapak Ibu jangan tenang-tenang saja. Walaupun di sini belum ada Sulsel, tapi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah target 2020. Ini adalah prioritas awal. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kasubdit dan Bu Sri Puji bahwa untuk wilayah-wilayah yang tidak disampaikan diwajibkan di sini untuk 2020, kami harapkan juga tidak hanya ya sudah kita nunggu nanti, tapi kami berharap dengan adanya kami melakukan sosialisasi ini ke seluruh Indonesia, kami berharap Bapak Ibu mulai mempersiapkan. Mulai mempersiapkan itu artinya apa? Mempersiapkan infrastruktur. Nah, nanti seperti apa selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, selain mengusulkan untuk wilayah, di situ Komisi 4 juga di hasilnya menyampaikan bahwa Komisi 4 meminta Himbara untuk meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan kartu tani dan melakukan sosialisasi penggunaan kartu tani. Artinya Bapak Ibu kami mohon di forum ini kami hadirkan ada BNI sebagai bank pelaksana di wilayah Bapak Ibu dengan tujuan apa? Karena kartu tani ini tidak bisa berjalan satu pihak Bapak Ibu. Ketika dinas melakukan tapi tidak ada komitmen dari bank, ketika bank berkomitmen tapi dinas tidak ada komitmen, itu tidak akan bisa jalan. Sehingga
Di situ juga terstate bahwa Himbara diminta meningkatkan kinerjanya, karena tanpa kinerja bank juga mau jadi apa kartu tani saya juga tidak tahu akan jalan atau tidak gitu. Jadi mohon nanti ketika sudah kita melakukan sosialisasi di forum ini, Bapak Ibu lebih bisa intens berkomunikasi Bapak Ibu dinas dengan perwakilan dari BNI di wilayah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu terkait alokasi. Mungkin di wilayah Bapak Ibu sekalian di bulan ini sudah banyak yang menginformasikan kalau alokasi kurang. Betul Bapak Ibu, karena alokasi memang dari alokasi total nasional dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu jauh sangat berkurang. Dan itu dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pasti akan banyak kekurangan. Kami sempat bersurat kepada Menteri Keuangan terkait penambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020, tapi ternyata kami tidak ditambah anggaran. Di situ malah disampaikan kembali Bapak Ibu, kita dikejar lagi untuk mempercepat penggunaan kartu tani dalam menyalurkan pupuk sehingga lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Jadi saya di sini agak berpendapat bahwa kenapa kembali lagi ke kartu tani untuk meningkatkan efisiensi. Jadi sudah banyak sekali Bapak Ibu di luar sana yang menganggap subsidi pupuk yang anggarannya begitu besar, 26 triliun, Bapak Ibu ketika subsidi lain sudah mulai habis, dipangkas subsidi pupuk masih dengan nomor 1 Bapak Ibu untuk subsidi dengan nominal yang paling besar. Tapi ternyata saya lanjutkan ke poin 3, ternyata dari rekomendasi BPK sampai dengan tahun 2019 ini masih banyak sekali temuan bahwa subsidi pupuk belum tepat sasaran. Jadi dengan adanya banyak temuan yang berulang setiap tahun bahwa subsidi pupuk tidak tepat sasaran, ketika kita minta tambahan alokasi, kita diminta membenahi diri lagi Bapak Ibu, agar subsidi pupuk ini lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan efisiensi. Rekomendasi ini tidak hanya dari BPK, tapi juga dari KPK. Jadi temuan yang berulang bahwa subsidi pupuk tidak tepat sasaran, tidak sesuai peruntukan, kembali lagi. Jadi dianggap bahwa nominal yang begitu besar itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, poin ini Bapak Ibu, jadi dari poin-poin ini kami harapkan Bapak Ibu memahami dan mencermati seperti apa arah kebijakan pupuk bersubsidi ke depan. Apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Nah, ini kami flashback sedikit Bapak Ibu terkait manfaat RDKK yang sudah Bapak Ibu lakukan input. Sampai dengan saat ini kami masih buka sistem. Yang pertama adalah data petani berdasarkan NIK. Ini kami buat sesuai dengan permintaan KPK. Bahwa semua penerima subsidi kita bisa tahu siapa orangnya. Sampai dengan NIK kita tahu orangnya. Jadi tidak akan terjadi double data. Kemudian yang kedua, pengendalian pemanfaatan subsidi per petani per hektar lebih terkontrol. Jadi karena di sistem kita sudah lakukan filter bahwa petani dengan 1 NIK adalah maksimal 2 hektar sesuai dengan permentan alokasi pupuk bersubsidi. Ketika ada petani yang sudah mengajukan lebih dari 2 hektar, itu akan tertolak. Kemudian yang ketiga terbangunnya database seluruh penerima subsidi. Nah, seperti kita ketahui, mungkin saya beberapa kali menemukan di beberapa wilayah kalau kita nanya RDKK, ketika ada pergantian pejabat, bingung RDKK itu ada di mana ya, pejabat atau petugas yang menangani RDKK-nya nggak tahu disimpan di mana. Ketika ditanya RDKK-nya nggak tahu disimpan di mana. Nah, kita menghindari sekali itu Bapak, karena RDKK adalah dasar tools utama sebenarnya, dasar penyaluran yang dilakukan oleh kios. Jadi dengan adanya sistem ini, data itu tidak akan tercecer. Jadi semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses database penerima subsidi. Kemudian yang keempat, mudah pemantauan tiap level, karena dalam sistem RDKK ini kita buat ada persetujuan berjenjang. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua yang berkepentingan di dalam dinas kabupaten terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi akan tahu berapa jumlah kebutuhan pupuk sebenarnya di satu kabupaten sampai dengan level kelompok tani dan petani masing-masing. Nah, yang kelima sudah pasti lebih transparan dalam pengusulan dan pengalokasian. Jadi karena tadi sebagai dasar pengalokasian dan pengusulan dari RDKK, kita akan lebih tahu, semua pihak yang berkepentingan akan tahu sebenarnya berapa sih data usulan dari masing-masing wilayah.
Itu tadi flashback sedikit Bapak Ibu terkait dengan ERDKK. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat penggunaan kartu tani. Tapi saya sebelum menjelaskan manfaat ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu kembali lagi dari awal implementasi kartu tani percepatannya. Tapi perlu kami sampaikan dan tekankan kembali di forum ini Bapak Ibu, kenapa kami mengadakan sosialisasi melalui Zoom seperti ini, di musim seperti ini, karena memang informasi ini harus segera kami sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin masih banyak yang belum memahami implementasi itu sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah, implementasi ini Bapak Ibu, jadi dari sisi Kementerian Pertanian, implementasi bukan hanya sekedar berhenti dari petani menggesek kartunya ketika membeli. Bapak Ibu mewajibkan atau mensosialisasikan, ayo pakai kartu, tapi tidak sampai di titik itu saja Bapak Ibu. Jadi yang kami maksudkan terkait dengan implementasi kartu tani adalah dengan goal atau finalnya, ujungnya adalah penagihan pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia menggunakan dashboard bank. Artinya apa? Implementasi yang kami harapkan di sini Bapak Ibu adalah bukan parsial, per kelompok, per petani, per kecamatan, itu tidak. Tapi kami harapkan adalah keseluruhan, per kabupaten. Dan implementasi kartu tani ini ujungnya adalah penagihan dengan dashboard. Seperti apa prosesnya ketika wilayah akan menggunakan dashboard untuk penagihan, nanti akan dijelaskan saya di slide berikutnya. Jadi ini kami sampaikan manfaatnya ketika Bapak Ibu sudah menetapkan wilayah Bapak Ibu adalah menggunakan dashboard bank sebagai dasar penagihan oleh Pupuk Indonesia kepada Kementerian Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah administrasi penagihan simple. Jadi kalau selama ini kios menyimpan kwitansi itu harus, kalau selalu kami sampaikan kalau kita ke lapangan itu harus disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun karena pasti pemeriksa akan datang lagi. Itu kios harus menyimpan nota penjualan, menyimpan logbook. Nah, dengan adanya implementasi kartu tani ini diharapkan nanti kios sudah tidak perlu menyimpan nota penjualan atau kwitansi. Yang kedua, tidak perlu menyalin kembali di logbook. Yang ketiga, kios tidak perlu menyimpan RDKK. Kenapa? Karena datanya sudah ada di kartu tani masing-masing petani. Kemudian yang keempat, tidak perlu berita acara verifikasi dan validasi tim kecamatan. Kenapa? Karena data penyaluran semua sudah ada di dashboard bank. Tunggu dulu, Bapak. Bapak Ibu mohon dibantu di-mute dulu ya yang masih, karena ngedouble suaranya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah administrasi penagihan simple, yang kedua adalah waktu penagihan singkat. Mungkin ini lebih banyak dirasakan dari sisi Pupuk Indonesia, jadi ketika penagihan Pupuk Indonesia hanya tinggal melampirkan print out dashboard bank, kemudian dilampirkan dengan surat penagihan ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya yang manfaat yang ketiga adalah ketepatan sasaran penerima lebih terjamin. Nah, poin 3 ini adalah yang paling utama Bapak Ibu. Jadi dengan adanya dashboard bank, semua menggunakan kartu tani, petani penerima pupuk bersubsidi itu adalah pasti petani itu adalah petani yang pasti sudah masuk ke ERDKK. Karena bank akan membuat kartu tani dasarnya adalah dari ERDKK yang Bapak Ibu input. Jadi sudah pasti ketika Bapak Ibu sudah memverifikasi petani yang masuk ke ERDKK, sudah terfilter secara sistem, dan itu akan terbit kartu tani, itu kami harapkan adalah ketepatan sasaran penerima lebih terjamin. Nah, jadi ini 3 poin Bapak Ibu, manfaat ini akan bisa kembali lagi saya sampaikan kembali, manfaat ini akan Bapak Ibu bisa rasakan ketika implementasi sudah dilakukan secara keseluruhan dan penagihan menggunakan dashboard bank. Nah, seperti apa sebenarnya tahapannya Bapak Ibu? Nah, kami sampaikan di sini bahwa di petunjuk teknis sebenarnya sudah ada bagaimana tahapan penggunaan dashboard bank dalam penagihan pupuk bersubsidi. Jadi, untuk suatu wilayah di wilayah Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota, jika sudah jika wilayahnya terkait infrastruktur sudah siap, dapat mengajukan penagihan menggunakan dashboard bank oleh
Dinas Pertanian Kabupaten Kota kepada kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Direktur Pupuk Pestisida Kementerian Pertanian, bahwa wilayah Bapak Ibu akan menggunakan dashboard bank dalam penagihan pupuk bersubsidi. Nah, dari surat Bapak Ibu sekalian, KPA akan menindaklanjuti dengan meneruskan ke Pupuk Indonesia. Nah, setelah itu Pupuk Indonesia akan mengajukan kembali ke KPA dalam hal ini karena penagihan dilakukan oleh Pupuk Indonesia sebagai BUMN operator pupuk bersubsidi, maka KPA akan menunggu surat dari Pupuk Indonesia bahwa wilayah-wilayah yang tadi Bapak Ibu ajukan betul nantinya akan diajukan penagihannya menggunakan dashboard bank. Setelah itu, KPA akan membuat surat ketetapan. Surat ketetapan ini ketika sudah berlaku Bapak Ibu, artinya apa? Wilayah-wilayah yang disebutkan dalam surat ketetapan sudah tidak boleh melakukan transaksi penyaluran pupuk bersubsidi secara manual. Ketika kios menyalurkan pupuk secara manual, itu tidak akan terbaca di sistem dashboard bank, sehingga tidak akan dibayarkan oleh pemerintah subsidi pupuknya. Jadi kenapa tadi saya bilang sudah tidak boleh, bukan tidak boleh, pasti kios tidak akan mau juga kalau ada petani yang membeli manual, karena nantinya kios yang akan rugi, nilai subsidinya itu tidak akan dibayar karena tidak terrecord di dashboard bank. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya yang perlu kami sampaikan, urgent yang perlu kami sampaikan saat ini kepada Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kebijakan dari pimpinan bahwa kami harus melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Artinya apa? Informasi dasar ini harus Bapak Ibu ketahui bahwa implementasi kartu tani bukan hanya sekedar gesek, tapi ujungnya goalnya adalah penagihan dengan menggunakan dashboard. Saya ulang kembali Bapak Ibu, penagihan dengan menggunakan dashboard. Jadi itu adalah arah persiapan ke depan yang harus Bapak Ibu khususnya di Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang harus segera disiapkan. Kemudian ini beberapa wilayah yang sudah melakukan implementasi kartu tani dan penagihan menggunakan dashboard. Paling banyak di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada 1 Kabupaten Ciamis, Jawa Timur di 1 Kabupaten Sumeneb. Dan dari beberapa kabupaten ini memang baru 1 yaitu Kabupaten Batang yang sudah mengimplementasikan di 1 kabupaten. Jadi semua transaksi penyaluran pupuk bersubsidi sudah menggunakan kartu tani. Dan kami harapkan di wilayah Bapak Ibu juga akan mengajukan 1 wilayah dalam arti 1 kabupaten Bapak Ibu, bukan hanya per kecamatan, apalagi per poktan atau per petani. Jadi kami harapkan 1 kabupaten siap untuk implementasi. Nah, ini kami rangkum sedikit Bapak Ibu kendala dan solusi dalam implementasi kartu tani. Jadi dari beberapa wilayah yang tadi sebutkan, kami tidak pungkiri Bapak Ibu bahwa pasti akan ada kendala ketika implementasi itu dilakukan. Kenapa? Ini kartu tani memang hal baru untuk semua pihak. Bagi Kementerian Pertanian pun ini adalah hal baru Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita bicara nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu, kami juga tidak tahu juga itu akan terjadi atau tidak gitu. Karena selama ini memang kartu tani ini ya memang hal baru bagi Kementerian Pertanian, apalagi Bapak Ibu di dinas, apalagi bagi petani. Dan ini kami rangkum sedikit, memang ini kejadian, cuma Bapak Ibu seperti misalkan ada kendala, petani belum masuk ERDKK, jadi dia belum punya kartu tani. Ketika belum punya kartu tani, dia lupa PIN-nya. Ini mungkin akan terjadi. Tapi kami sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa kartu tani ini bukan kerja 1-2 pihak Bapak Ibu, tapi ini adalah beberapa pihak yang memang harus sama-sama berkomitmen untuk percepatan dan pelaksanaan implementasi kartu tani. Ketika ada koordinasi yang baik antara dinas, di sini dalam hal ini penyuluh yang ada di lapangan dengan Bank BNI di lapangan, kemudian dari Pupuk Indonesia, dalam hal ini kios, kendala-kendala ini akan dapat dicarikan solusi dan akan dapat diselesaikan. Karena kami sudah melihat dari beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan, sampai dengan saat ini alhamdulillah walaupun kasus-kasus ini ditemukan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.
sehingga pelaksanaan implementasi kartu tani ini masih dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, sebagai salah satu concern juga dari Kementerian Pertanian, kami mengirimkan surat juga Bapak Ibu, tapi memang belum ke Provinsi Sulawesi Selatan, karena kami masih prioritas untuk wilayah yang disebutkan oleh hasil RDP DPR di Jawa, Madura, Sumba, dan Sumba Barat, bahwa ayo kita menunggu surat dari Bapak Ibu sekalian. Karena saya sampaikan lagi Bapak Ibu, dari yang saya awal jelaskan, Kementerian Pertanian dalam hal ini kami bersifat pasif. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tahapan penetapan dashboard, bahwa Kementerian Pertanian menunggu surat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu belum bersurat, ya kami mungkin belum bisa menetapkan wilayah Bapak Ibu akan menggunakan dashboard bank dalam penagihan. Jadi dengan adanya pertemuan ini di forum ini Bapak Ibu, kami mohon sekali lagi dapat dilakukan koordinasi, nanti bisa dilakukan diskusi juga, ada Bank BNI, ada Pupuk Indonesia, terkait mungkin kendala atau apa yang belum bisa jadi dukungan pelaksanaan implementasi kartu tani ini di lapangan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa didiskusikan di forum ini, sehingga di Provinsi Sulawesi Selatan kami harapkan di 2020 ini adalah di wilayah Bapak Ibu yang sudah melakukan implementasi dan penagihan menggunakan dashboard bank. Jadi tidak perlu menunggu sampai kita tetapkan secara di Kementerian Pertanian, tapi kami harapkan dengan adanya waktu beberapa bulan ini untuk persiapan pengecekan kembali infrastruktur terkait kartunya sudah terbagi atau belum, terdistribusi atau belum, mesin edisi di kios seperti apa. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mulai segera dilakukan pengecekan, sehingga ketika 1 atau 2 bulan Bapak Ibu sudah siap, kami menunggu surat pengajuan dari Bapak Ibu untuk penetapan wilayah Bapak Ibu sekalian menggunakan dashboard bank sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian. Nah, mungkin itu Bapak Ibu poin penting yang perlu kami sampaikan di forum ini. Nanti jika ada pertanyaan atau sharing boleh di sesi diskusi. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.